Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Sugoni Hakim, bernomor NIM 2008102093. Di sini saya akan memenuhi tugas pembelajaran bahasa asing yang berjudul levelisasi dan strategi pembelajaran bahasa asing. Mari kita simak. Levelisasi dalam artian ada 3 penjabaran. Level yang pertama yaitu tentang mubtadi, yang kedua mutawasit, dan yang terakhir mutaqaddim. Nah, mari kita kupas tentang mubtadi. Mubtadi itu sebagaimana pemula dalam pembelajaran bahasa Arab, dalam artian bagi seorang pelajar itu di ruang lingkup mubtadi pemula itu ketika kita menghafalkan kosakata, percakapan, dan insyaaf, sebagaimana tahap-tahap demi tahap tentang pembelajaran bahasa asing, termasuk yaitu pembelajaran bahasa Arab. Tahap pertama yaitu mufradat, menghafalkan kosakata. Setelah kosakata kita sudah banyak, baru kita mulai percakapan. Habis percakapan kita sudah terbiasa, mari kita belajar tentang insya, yaitu mengarang suatu ungkapan apapun. Terus yang kedua itu mutawasit, yaitu menengah. Dalam artian seorang pendidik itu memotivasi, memberi arahan. Nah, sebagaimana supaya pendidik itu tidak bingung dan terarah. Kalau udah menguasai ini, baru kita menambah ini sedikit-sedikit. Yang terakhir itu mutaqaddim. Mutaqaddim itu sudah mahir dalam berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Karena siswa tersebut sudah mengalami fase yang pertama itu mubtadi dan mutawasit. Itu langkah-langkah yang level-level levelisasi tentang pembelajaran bahasa asing. Terus kemudian standar pembelajaran bahasa asing. Standarnya pembelajaran bahasa asing tidak jauh dari, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Standarnya pembelajaran bahasa asing. Kenapa menyimak? Menyimak ketika seorang pendidik atau guru memaparkannya sebagai siswa, kita harus menyimaknya. Terus kemudian berbicara. Habis menyimak, kita mulai berbicara dengan bercakap-cakap, berdiskusi bersama guru tersebut. Habis itu kita membaca materi-materi yang sudah kita lalui. Setelah itu menulisnya, supaya apa yang sudah dipaparkan, ilmu yang sudah dapat kita itu supaya lebih kuat dengan menulis tersebut. Adapun menurut standar pembelajaran bahasa asing, menurut ACTFEL atau American Council on the Teaching of Foreign Language, yang pertama itu communication. Komunikasi itu penting karena penggunaan bahasa digunakan untuk berkomunikasi yang sebenarnya. Pembelajaran tersebut ditunjukkan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Nah, komunikasi kita kepada guru atau kepada yang lebih memahami, dalam artian sesama siswa, atau supaya kita itu bisa memahami kalau ada yang tidak paham. Nah, komunikasi juga penting. Yang kedua kultur budaya kita, sebagaimana budaya di sini, ya kita harus memahami budaya supaya pembelajaran kita itu mudah untuk memahami kedepannya. Salah satunya kalau kita berada di lingkup Arab, ya berarti kita harus terbiasa dengan budaya tersebut supaya memahami apa yang kita inginkan tersebut. Connection itu mampu menghubungkan pengetahuan yang beraneka ragam. Koneksi kita juga harus banyak, wawasan kita, supaya kita itu tidak tertinggal dan pemahaman kita itu bertambah. Yang terakhir compression itu perbedaan dimana kita harus memperbedakan bahasa dari berbagai daerah, budaya tersebut, paduannya. Bahasa kita logatnya seperti ini, perbedaan bahasa Arab seperti itu. Terus yang terakhir yaitu community itu merupakan suatu pelajar dapat memperluas wawasan dan pengetahuannya dengan perantaraan bahasa. Nah, komunitas juga penting karena kita untuk menambah wawasan dari segi berbicara. Community
berbicara antar bahasa tersebut. Seperti halnya kita bergabung nih dengan daerah Afrika, cara pembelajaran bahasa Afrikanya tetap sama, cuman cara logat dan omongannya itu agak berbeda. Nah, kita itu bisa menyusun community untuk memperluas dan argumentasi tentang pembelajaran tersebut. Nah, untuk CEFR itu merupakan suatu cara untuk menggambarkan seberapa baik kita berbicara dan memahami suatu bahasa asing, dalam artian menilai diri kita sejauh mana kita mempelajari bahasa tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.